Waktunya kita bongkar si PC yang di bawah itu. Let's go. Untuk penjelasan mengenai bifurcation, langsung aja skip ke menit ke-6 ya. A few moments later. Oke, ini main course kita cabut dulu powernya. Oke, kita langsung bongkar semua ya. Kita langsung bongkar. Dari mana ya? Ini network tercabut. Cabut ke perpoweran. Kita cuma cabut power. Kita pastikan semua power tercabut. Kok alot. Oke, di sini ada riser. Untuk atas ini kita pakai riser ya. Kita copot risernya dulu. Ini risernya. Namanya juga budget terbatas ya. Oke. Riser sudah terangkat. Ini kita bisa slide. Aman nggak ini? Oke. Oh, damn. STD-nya belum, pantesan. Ini belum cabut, geng. Kita harus nyopot si GPU-nya dulu ya. GPU pertama Inno 3D. Oke. Ini namanya bifurcation board. Jadi dari X16 ke X8. Nanti kita lihat lebih detailnya. Au. Oke, di sini kita ada Xeon V4 ya, V4 apa V3 ya, 2630L. Karena penggunaannya bukan untuk CPU related, tapi lebih ke handle GPU aja. Jadi kita pakai yang low power aja. L di Xeon itu main slow power ya. Dia TDP-nya cuma 65 watt kalau nggak salah. Di sini ada Xeon, di sini ada 4 channel memory. Ya, DDR4. Jadi per stick ini sangat mahal sekali komponen ini, mengerikan. 32 GB Samsung ya, ECC. Ini bawaannya Cisco. Ini satu keping ini 3,6 juta ada kali ya. Padahal dulu belinya cuma sejutaan. Memang kita balikin ya. Oke. Jadi kita ada 4 channel. 1 2 3 4, nanti ini saya bersihin lagi. Oke. Dan di sini ada SSD. Ini SSD lokal nggak sih ya? Kio ini, ODM ya. Ini 1 tera, itu 1/4 tera kali ya, atau setengah tera. Ini juga, ini harganya gila sekarang. Ini SSD 1 tera berapa? 1,7 juta kali. Dulu belinya cuma 600.000 ini. Ada PSU, kita pakai Corsair RM1000 ini harusnya ya. Jadi ini 1000 watt Corsair, karena VGA kita banyak. Kita cabut si 3090. Wah, oke. Ini kita modif ya headshrinknya. 3090 ini terkenal panas banget. Jadi kita cabut, kita pakai fan case, kita kabel segini aja ya.
memang membongkar. Aduh, hati-hati. Nah, ini masih bersih karena yang paling baru join ya. Oke, di sini ada 5060 Ti Zotac OC 16 GB. Dan di sini ada Inno3D. Ini sebenarnya favorit saya sih, bentuknya kotak gitu ya, kayak server GPU. Karena memang Inno3D itu pemain GPU kelas server ya. Ini juga Genworth, ini yang paling murah dulu, sekarang mah mahal semua. Dan yang ini adalah Almighty 3009 Trinity 24 gigs. Aduh. Oke, ini dia koleksi GPU kita. Oke, selanjutnya kita bahas device ini yang namanya bifurcation board. Wah, kerasnya. Ini Xeon Gen, nggak tahu ya, pokoknya dia 2011 3 soketnya. Punya total PCIe LAN segini ya. Di board X99 Cina ini kita punya 2 kali X16. Kita bisa lihat ini X16, ini X16 PCIe Gen 3. Tapi saya pengen masang 4 GPU nih. 1 2 3 4 ya kan? Ini kalau di total 32 ya. Dan device kita itu ada 4 kali X8. Ya, sebenarnya ini sama kan? Tinggal dua. Jadi ya kita butuh alat yang namanya ini bifurcation. Jadi dia tuh fungsinya apa? Dia tuh fungsinya dari line PCIe X16 ini dia cabang dua gini, simpelnya gini aja. X8. Bandwidthnya ini setiap slot ini jadinya X8 dari X16 ini. Tapi nggak bisa sembarangan kalian pakai yang namanya bifurcation ini, karena tergantung dari Mobo motherboardnya plus CPU-nya ya harusnya ya. Ini saya nggak yakin, kalau Mobo pasti, Mobo-nya nggak support ya nggak bakalan bisa. Nanti tak tunjukin settingan di BIOS-nya. Dengan alat ini kita bisa punya 4 device di PCIe LAN yang cuma ada 2. Jadi gitu. Oke, sekarang kita balikin ke tempat ini lagi, oke? Nggak kerasa anjir ini. 12 juta. Ini goib nih, 3090. Mungkin bahas sedikit kali ya. 3090. Kenapa dia jadi langka dan goib ya? Oke, kita bahas kenapa 3090 langka. Lumayan berat ya nih guys. Ini yang RTX 3090 PCIe X1 standar.
Untuk settingnya sendiri tuh dia ada di Intel RC Setup, IIO configuration, nggak di sana. IIO 0 dan 1 nih. Auto kan defaultnya kita pakai S8 Salt 2 juga. Awalnya auto kita pakai X8. Oke, dan kita bisa cek di sini yang kita bifurcation kan port 2 dan port 3, jadi kita cek port 2A link S8 berarti koneksi kita udah benar, nggak kendor gitu ya. Yang 2C juga benar, yang 3A 8X8 benar, yang 3C 3C korek 8X8 ya. Jadi kita udah konekin ke 4 RTX 5060 Ti kita di bifurcation port di port 2 dan port 3 ya. Jadi 2A, 2C, 3A, 3C udah X8 semua. Udah kita booting. Ini kita buat tutup biar kalau ada sesuatu yang jatuh nggak langsung jatuh ke board ya teman-teman. Harusnya ini udah masuk Proxmox ya, kita lihat nanti. Biasanya sih habis kebongkar gini somehow VM nggak bisa deteksi GPU, tapi kita lihat-lihat dulu ya. Kita cek alas PCI, oke, ke daftar Nvidia SMA ya, kayak gini kan, Nvidia because it could communicate. Ya solusinya nih kalau kayak gini nih reinstall driver sih. Last driver itu terinstall yang ini berarti 595 sudo. Oke, kita tunggu aja ya proses instalasinya. Oke, setelah kita install si drivernya lagi, bisa lihat semua yang 3090 5060 Ti 4 biji NV top ya. Dan ini adalah VM kita yang kita pass through dari si node Proxmox di sini. Yep, ini dia VM kita. Jadi tuh, next kita akan coba local AI ya, pakai cluster kita yang punya di sini. Oke, gitu aja video tour home lab yang simple dan ruwet ini. Sampai jumpa. Atau kalau kalian mau request suatu video atau tutorial atau penjelasan apapun itu mengenai infrastructure, mengenai server, mengenai AI, mengenai software engineering, ya silahkan komen di bawah ya. Thank you, bye bye.